Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk ketemu semua. Halo ibu-ibu, bagaimana dengan punya kabar hari ini? Sekarang adalah pertemuan yang kedua, di mana di sini kita akan membahas tentang komplikasi kehamilan trimester ketiga dan tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang apa saja komplikasi kehamilan pada trimester ketiga. Pada trimester ketiga itu dimulai dari umur kehamilan 27 sampai 37 minggu. Nah, komplikasi yang terjadi pada trimester ketiga yaitu pertama, diabetes gestasional, di mana merupakan penyakit kencing manis atau biasa kita sebut dengan namanya gula darah tinggi. Ini terjadi pada usia kehamilan berapapun, tapi itu akan sering muncul pada usia kehamilan trimester ketiga. Nah, ini kita bisa lihat dia punya tanda dan gejala. Yang pertama itu kita merasa haus, kemudian kita buang air kecil itu semakin sering, dan kita mulut kering, mudah lelah, dan kita punya penglihatan tuh sudah mulai buram. Nah, penyebab dari diabetes gestasional itu yang pertama itu kita punya berat badan itu terlalu berlebihan atau kita terlalu gemuk, kemudian kita mengalami gula darah tinggi itu pada kehamilan sebelumnya, dan kita memiliki keluarga yang mempunyai riwayat gula darah yang tinggi serta kita memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi. Komplikasi ini bisa terjadi pada ibu. Yang pertama bisa terjadi preeklamsia, yang kedua itu persalinan sesar atau persalinan secara operasi, dan mungkin bisa terjadi DM pada kehamilan berikutnya atau penyakit gula darah tinggi untuk kehamilan berikutnya. Komplikasi yang terjadi pada bayi di mana lahir dengan berat badan yang berlebihan, kemudian lahir dengan prematur atau tidak cukup bulan, bisa terjadi penyakit kuning, meninggal dalam rahim, atau sesak setelah dia lahir. Nah, ini kita bisa atasi dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang, terutama sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kita bisa membatasi konsumsi makanan yang cepat saji, dan kita memilih makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Nah, kita bisa makan dalam porsi yang kecil tetapi lebih sering. Kita juga bisa makan dengan jadwal yang teratur. Kita harus rutin berolahraga baik sebelum dan selama kita hamil sesuai dengan kesehatan. Kemudian kita memulai kehamilan dengan berat badan yang ideal. Kita harus menghindari namanya kenaikan berat badan secara berlebihan selama kita hamil. Komplikasi yang kedua adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi disertai bengkak atau odem akibat dari kehamilan 20 minggu segera setelah persalinan. Kalau preeklamsia ini terlalu berat, dapat menjadi eklamsia dengan penambahan kejang-kejang, penyebab aliran darah ke plasenta itu mulai berkurang, sehingga jumlah zat makanan yang dibutuhkan ketum janin itu mulai berkurang, sehingga bisa menghambat ketum punya pertumbuhan janin. Ibu-ibu bisa lihat tanda dan gejala dari preeklamsia. Yang pertama yaitu nyeri kepala, gangguan penglihatan menjadi buram, nyeri perut bagian kanan atas, mual muntah, produksi urin menurun, penurunan jumlah trombosit pada pemeriksaan darah, gangguan fungsi hepar, sesak nafas, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, tangan, dan kaki. Nah, ini disebabkan karena mungkin ibu-ibu memiliki riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Ibu-ibu memiliki kondisi medis seperti diabetes atau gula darah tinggi pada tipe 2, kemudian penyakit ginjal atau lupus, dan ibu memiliki kehamilan yang terjadi dengan bantuan seperti bayi tabung. Dan selanjutnya ibu memiliki hipertensi kronik, di mana ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi sebelum usia 20 tahun kehamilan. Dan ini merupakan kehamilan pertama dengan pasangan baru,
dan ibu mempunyai usia lebih dari 40 tahun. Ini juga bisa disebabkan karena ibu punya ras atau suku dan berat badan yang berlebihan atau yang biasa kita sebut obesitas, dan ibu memiliki kehamilan ganda atau lebih dari satu. Komplikasi yang terjadi ini bisa dapat mengakibatkan berat badan lahir rendah, di mana berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian bisa terjadi kelahiran prematur, di mana kelahiran yang tidak cukup bulan, dan bisa terjadi Apgar skor rendah, di mana Apgar skor kita menilai kondisi kesehatan bayi saat setelah lahir bayi. Dan bisa terjadi kematian pada ibu dan janin. Ini dapat kita atasi dengan cara kita membatasi asupan garam. Jadi ibu-ibu dong boleh konsumsi garam terlalu berlebihan, dan kita mengkonsumsi bawang putih, dan juga bisa dapat mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Komplikasi yang ketiga adalah eklamsia, di mana eklamsia terjadi kejang dan perubahan tingkat kesadaran yang tidak disebabkan oleh epilepsi atau yang biasa kita sebut mati ayam. Eklamsia ini terjadi pada umur kehamilan 20-40 minggu dan beberapa jam sampai 48 jam setelah kelahiran. Jadi ibu-ibu harus tahu tanda dan gejala dari eklamsia. Yang pertama itu kejang, awalnya itu kejang pada otot wajah dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua itu penurunan kesadaran atau bisa terjadi koma, muncul setelah terjadi kejang seluruh tubuh. Yang ketiga itu sebelum kejang bisa terjadi sakit kepala, bengkak pada ketemu seluruh tubuh, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, sesak napas, gelisah, protein terdeteksi dalam pemeriksaan urin. Penyebab eklamsia ini bisa terjadi karena umur ibu itu di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun. Ibu juga memiliki riwayat eklamsia pada kehamilan sebelumnya, dan ibu juga memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Bisa saja ibu mempunyai riwayat diabetes yang terjadi di masa kehamilan, serta ibu mengalami kehamilan kembar. Dan bisa saja ibu mempunyai riwayat keluarga yang mengalami preeklamsia atau eklamsia, dan ibu memiliki berat badan yang berlebihan atau biasa disebut dengan obesitas, dan ibu memiliki riwayat penyakit lupus dan penyakit ginjal. Komplikasi eklamsia ini bisa terjadi dan dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut, kemudian kerusakan pada otak dan kebutaan. Yang ketiga itu bisa terjadi kematian pada ibu dan janin. Ini bisa kita atasi dengan cara kita melakukan pemeriksaan kehamilan rutin ke dokter agar kita tahu preeklamsia ini dapat terdeteksi dini dan mungkin dan segera mendapatkan penanganan. Pada wanita yang sudah memiliki hipertensi sebelum kehamilan itu harus kontrol tekanan darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil dan dapat menurunkan risiko kejadian preeklamsia dan eklamsia dalam kehamilan. Akan juga harus mengontrol ketemunya berat badan sebelum merencanakan kehamilan. Komplikasi yang selanjutnya adalah perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum adalah perdarahan yang terjadi pada kehamilan 20 minggu atau 5 bulan yang disebabkan karena paritas, kelainan uterus, usia riwayat SC. Ini adalah tanda dan gejala perdarahan antepartum. Yang pertama, kita punya poro atau rahim itu sakit. Yang kedua itu pucat bernapas dengan cepat. Yang ketiga itu berkeringat dingin. Yang keempat itu senada sedikit pun urin. Kemudian kita rasa lemas dan bisa terjadi pingsan dan bisa terjadi perdarahan, serta pemikiran tuh seperti linglung. Penyebab perdarahan antepartum ini disebabkan karena robekan plasenta. Robekan plasenta itu adalah plasenta yang terlepas dari dinding rahim
sebelum proses persalinan. Yang kedua itu persalinan prematur. Persalinan prematur itu persalinan yang tidak cukup bulan atau kelahiran tidak cukup bulan. Yang ketiga, placenta previa. Placenta previa itu placenta yang berada di bawah rahim. Dan kemudian mungkin ada gangguan pada leher rahim. Komplikasi ini bisa terjadi pada ibu. Yang pertama itu persalinan prematur, terbentuknya gumpalan di pembuluh darah, kerusakan perawatan ginjal akut, perdarahan postpartum, perdarahan setelah bersalin, kemudian placenta akrita, placenta yang tumbuh terlalu dalam rahim. Kemudian bisa terjadi anemia, infeksi, gangguan psikologis. Komplikasi yang akan terjadi pada bayi yang pertama itu bayi itu kekurangan suplai oksigen, dan yang kedua itu pertumbuhan janin itu terlambat dan bisa terjadi kelahiran prematur dan bahkan bisa terjadi kematian pada bayi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas yaitu pertama muntah terus dan sering makan. Yang kedua demam tinggi. Yang ketiga itu terjadi pembengkakan pada ketumpuan tangan, kaki dan wajah, atau bisa terjadi sakit kepala disertai dengan kejang. Yang keempat, ketumpuan air ketuban itu keluar sebelum waktunya. Yang kelima, ketumpuan janin ini biasanya merasakan bergerak kurang dibandingkan dengan sebelumnya. Dan yang terakhir, bisa terjadi perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Untuk mencegah komplikasi kehamilan itu, maka harus perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, baik ibu-ibu dong ke puskesmas atau rumah sakit, agar bisa tahu kondisi kesehatan ibu dan janin dong. Nah, yang kedua itu juga harus mengkonsumsi tablet FE dengan rutin. Yang ketiga, ibu-ibu dong boleh mengkonsumsi rokok dan minuman alkohol. Demikianlah pembahasan pada hari ini, dan akan bertemu kembali pada pertemuan ketiga, di mana akan membahas tentang apa saja tanda-tanda persalinan dan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang persalinan. Terima kasih.